Bagaimana rasanya jika kamu yang seorang laki-laki tiba-tiba bangun tidur dan menemukan bahwa si Johnny atau adik kecil kamu berubah atau menghilang? Apa yang akan kamu rasakan? Inilah yang terjadi pada karakter utama kita pada seri Oni-chan wa Oshimai. Seri ini menceritakan mengenai seorang laki-laki yang bernama Mahiro Oyama yang sepanjang hidupnya dari muda hingga dewasa selalu merasa tertekan dengan adiknya yang selalu mendapatkan pujian yang membuat dirinya menjadi hikikomori atau orang yang tidak pernah keluar kamar. Namun suatu ketika Mahiro diberikan minuman oleh adiknya yang seorang ilmuwan gila dan tiba-tiba ketika dia bangun dia sudah berubah menjadi perempuan di masa mudanya yang membuat kehidupan Mahiro seperti berbalik dan berubah menjadi kehidupan di masa SMP-nya. Namun, dia sudah berubah menjadi perempuan. Untuk episode yang saya akan review kali ini masih episode 1 pre-air. Jadi gambarnya masih agak burem-burem gitu. Tapi ketika sudah masuk ke tanggal tayangnya yang asli, nah udah jernih tuh ya. Tapi ya nggak ada bedanya juga untuk ceritanya antara pre-air dan jadwal aslinya. Untuk cerita awal yang disajikan sama mereka, kita bisa melihat keadaan sang MC utama kita yang sedang bangun tidur. Memang keadaan orang bangun tidur itu agak lain ya di sini. Dia langsung buka kamera di tabnya sebagai kaca dan kaget melihat bahwa dirinya sudah berubah menjadi penampilan perempuan muda. Yang lucu itu ketika dia mengidentifikasi dirinya sebagai cowok yang suka main game cabul dan seorang hikikomori. Jadi dia agak jujur ya di sini. Apalagi ketika dia masih belum percaya bahwa dirinya sudah berubah menjadi perempuan, dia mencoba untuk melihat si Johnny, adik kesayangannya. Pas banget lagi, pas lagi buka celana, tiba-tiba adiknya, si ilmuwan gila ini masuk ke kamarnya untuk menyambut si kakak yang baru bangun tidur. Tanpa basa-basi juga kan si adiknya langsung ngelihat bagian bawah si kakak yang udah berubah seakan tidak terjadi apa-apa. Yang memang adiknya juga agak lain ya kelihatannya. Si adiknya pun langsung mengakui bahwa dirinya sudah memberikan minuman berisi obat untuk merubah kakaknya menjadi perempuan tulen dengan tujuan eksperimen yang baik sebenarnya. Karena memang di sini si adiknya ada menjelaskan bahwa kakaknya itu sudah 2 tahun tidak keluar rumah dari pagi sampai malam, hanya malas-malasan saja yang memang sudah menjadi ciri khas dari hikikomori juga gitu kan. Setelah si adik mengecek keadaan tubuh dari si kakak malahan langsung main game cabulnya lagi dan langsung dikasih tahu kalau cewek itu ketika terangsang langsung bikin otaknya pecah dengan sensasinya yang luar biasa. Nah, ini jadi sebuah pelajaran untuk laki-laki juga ya, dan membuat saya juga jadi agak berpikir untuk nonton ini bareng keluarga. Jadi harus mikir 2 kali nih karena adegannya yang cukup melenceng kemana-mana. Soalnya ini aja udah kelihatan agak berbahaya ya di awal-awalnya. Meskipun tidak ada ecchinya, ternyata memang disematkan sesuatu yang lebih berbahaya lagi gitu ya, untuk dihayalkan lagi. Lalu setelah hari berlalu, si kakak akhirnya masih saja di dalam kamar untuk bermain game tanpa berhenti. Namun masuklah kita keadaan yang cukup ngilu gitu sebagai laki-laki juga ya. Ketika kita sudah bisa berubah menjadi perempuan, yaitu cara kita buang air kecil di sini. Si kakak yang udah kebelet langsung saja ke WC dan mau buang air kecil sambil berdiri. Namun pas dilihat dia lupa bahwa si Johnny udah nggak ada dan merubah cara dia pipis juga untuk duduk jadinya. Tetapi setelah dia pipis dan langsung ke kamar lagi, di sini kita bisa melihat sebuah keadaan yang cukup ngilu, yaitu adalah efek psikologis yang langsung menerjang si kakak karena dia langsung sadar bahwa dia sekarang kencing duduk dan bukan berdiri. Itu aja. Pas saya nontonnya, langsung ngebayangin apalah jadinya jika si adik kecil kita ini hilang yang biasanya bergelantungan tiba-tiba hampa. Waduh. Keesokan paginya, si adik langsung mengecek tubuh dari si kakak yang cukup biasa lah ya. Sebenarnya tentu, saya baru menyadari bahwa suara si kakak ini itu ikutan berubah jadi perempuan. Karena otomatis ya, suara juga pasti ikutan. Dan ini nih berbahayanya, karena saya ketika mendengar suara si kakak yang imut banget, jadi kadang-kadang lupa bahwa si kakak ini kan laki-laki aslinya. Tapi karena itu, saya jadi suka gitu sama si kakaknya. Apakah ini tanda-tanda bahwa saya sudah mulai masuk ke zona berbahaya teman-teman? Karena ya cukup terpancing juga gitu kan. Lalu ketika sedang dicek badannya, si adik langsung mencium bau badan yang tidak sedap dari si kakaknya karena dia sudah tidak mandi selama 5 bulan lamanya. Bayangin aja, Anda tidak mandi selama 3 hari aja udah pernah kepalanya. Ini 5 bulan. Hebat ya si kakak ini. Tetapi memang kita sudah masuk ke ranah yang cukup berbahaya, di mana masuk ke adegan mandi yang disematkan cukup user friendly sebenarnya. Walau tetap agak berbahaya juga ya. Ditambah ketika mandi inilah si kakak baru benar-benar melihat seluruh tubuhnya di kaca dan langsung kaget, shock gitu ya seharusnya. Tetapi anehnya dia merasa tidak apa-apa. Yang dimana di sini bisa kelihatan kalau mentalnya si kakak ikutan berubah ya, jadi perempuan. Ditambah si adiknya
lagi yang langsung ngasih baju perempuan untuk si kakaknya pakai. Ketika selesai mandi pun, di sini bisa terlihat kalau si kakak memakai baju putih dan bertingkah imut. Apalagi ketika diperlihatkan di depan kaca, dia langsung melihat bahwa dirinya sangat imut dan mulai menyukai keadaan dia sekarang ini. Jadi kita bisa melihat bahwa mental si kakak yang sudah mulai masuk ke fase penerimaan, yang cukup berbahaya ya sebenarnya. Apalagi keesokan paginya, dia diberikan baju lagi oleh si adiknya untuk dipakai. Di sini dia langsung saja memakai baju yang diberikan dan mulai bergaya layaknya perempuan yang memakai baju baru. Dan ketika itulah dia diintip oleh si adiknya yang cukup lucu untuk dilihat ya, karena dia tiba-tiba kaget gitu. Tetapi inilah pada akhirnya teman-teman, kita sudah bisa masuk ke fase yang cukup berbahaya ya, dimana kita sudah bisa mulai terbiasa dengan keadaan si kakak yang sudah menjadi perempuan sekarang ini. Namun setelahnya, kita diberikan adegan tangisan oleh si kakak yang kita kira dia mau depresi atau mulai depresi lah ya. Namun malahan dia ternyata sedang bermain game Maho yang pernah dia beli dan membuat dirinya agak terangsang. Si adik pun langsung benar-benar menyimpulkan bahwa mental kakaknya sudah ikut berubah mengikuti badannya sekarang ini. Yang memang benar dugaan saya di awal-awal bahwa dirinya sudah mulai berubah menjadi cewek tulen sekarang ini. Untuk membuat si kakak berubah sedikit demi sedikit, si adik membuat si kakak untuk berolahraga keluar dengan berjalan atau berlari. Namun karena si kakaknya yang udah lama juga tidak keluar rumah, dia merasa asing dengan dunia luar seperti apa. Tetapi karena dia mulai memaksakan dirinya, dia pun bertingkah imut kepada si adik untuk tetap bersama-sama sekarang ini. Asli men, imut banget sih pas dia minta barengannya itu. Saya mulai agak pusing ini sebenarnya ya. Dilema juga di otak saya sekarang ini. Antara mau suka tapi dia laki gitu kan. Bingung jadinya. Nah, ketika mereka sudah mulai berjalan dan berlari di taman, kita akhirnya bisa menyadari bahwa ada sebuah cerita masa lalu yang cukup kelam dalam kehidupan mereka, di mana si adik adalah adik yang sempurna dan si kakak adalah orang yang biasa. Tentu dirinya selalu dibanding-bandingkan dengan si adiknya yang membuat dirinya minder dan depresi. Namun dia tetap menyayangi adiknya sekarang ini, untungnya gitu ya. Namun tentu dia merasa dilema untuk tetap begini saja atau kembali seperti semula karena merasa si adiknya sudah benar menjadi kakak untuknya. Namun dia pun agak merasa aneh dengan keadaannya sekarang ini. Kayak lagi, si kakak ini sudah mulai merasa dilema dengan keadaan yang cukup anehnya gitu. Apalagi adegannya cukup nyeleneh ya, dari terang menjadi gelap di bawah jembatan, yang membuat saya berpikir apakah ada adegan darknya kan. Tahu-taunya si kakak ini sakit dadanya karena tidak memakai sports bra untuk lari. Memang ya, agak lain ini animenya. Mau mancing ke cerita yang agak dark, tetapi ternyata dibuat lucu juga ujung-ujungnya. Di akhir pun kita bisa melihat adegan yang cukup berbahaya karena kita diperlihatkan adegan si kakak dibawa untuk membeli pakaian dalam yang tidak akan saya perlihatkan semuanya karena berbahaya untuk YouTube. Mohon pengertiannya. Setelahnya baru deh adegan rumah di mana sudah dalam keadaan esok harinya ketika si adik membangunkan si kakak untuk berolahraga, namun ditolak oleh si kakak sayangnya. Tetapi angle kamera dihadapkan kepada sebuah file di meja belajar adiknya yang dalam perkiraan saya adalah sebuah project untuk membuat kakaknya ini bisa kembali ke masyarakat dengan cara merubah dirinya menjadi perempuan. Itu sih perkiraan saya aja ya. Tetapi ya ini pun sudah agak lain animenya. Apalagi nantinya ya, mungkin bakal semakin lucu lagi. Oke, bagaimana menurut kalian yang sudah nonton animenya? Tulis kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silakan di like, subscribe, dan bantu di share ya ke semua media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.